Malam itu, di ballroom Hotel Bintang 5 di pusat Jakarta, suara tepuk tangan memenuhi ruangan saat Mch memanggil anak-anak untuk naik panggung merayakan 40 tahun pernikahan orang tuaku. Tapi saat namaku disebut, ibu mendekat dan berbisik kasar di telingaku, "Kau diam saja di sini, Rina. Jangan buat malu keluarga." Aku terpaku, jantungku seperti diremas kuat, karena aku tahu alasan sebenarnya. Aku mencintai seorang wanita, dan mereka tidak mau dunia tahu. Cahaya lampu kristal memantul di dinding marmer, aroma bunga melati dan parfum mahal bercampur dengan tawa para kerabat yang datang dari seluruh penjuru Jawa. Bapak duduk di kursi utama dengan jas hitamnya yang rapi, tersenyum bangga setelah pidato panjang tentang perjuangan membangun bisnis properti dari nol. Ibu di sampingnya, gaun kebaya sutra merah muda yang elegan, melambai ke arah saudara-saudaranya yang duduk di meja-meja bundar. Semua orang menunggu momen anak-anak naik panggung memberikan ucapan selamat. Kakakku, Andi, sudah naik lebih dulu dengan istri dan 2 anaknya, oto keluarga sempurna yang selalu mereka banggakan. Aku berdiri di belakang panggung, tangan gemetar memegang gelas air mineral di sebelahku. Sinta tersenyum kecil, tangannya menyentuh lenganku pelan sebagai tanda dukungan. Kami datang sebagai teman kerja seperti biasa. 5 tahun bersama, kami sudah menikah secara sederhana di Pantai Uluwatu, Bali 2 tahun lalu, hanya dengan 2 saksi dan cincin sederhana. Tidak ada yang tahu di keluarga besar ini. Aku Rina, 32 tahun, eksekutif pemasaran di salah satu stasiun televisi swasta terbesar di Indonesia. Karierku cerah, gaji besar, mobil mewah, apartemen di kawasan elite Sudirman. Tapi di rumah orang tua di Menteng, aku tetap gadis yang harus menikah dengan pria baik-baik. Setiap lebaran, pertanyaan yang sama datang, "Kapan kawin, Rin? Umur segini masih sendiri." Aku selalu tersenyum dan mengalihkan pembicaraan. Sekarang, di malam paling bahagia bagi orang tuaku, aku disingkirkan. Mch mengulang namaku sekali lagi, tapi ibu menggeleng pelan ke arah panggung. Suara Mch terdengar kikuk, "Ma, sepertinya putri kedua kami sedang tidak enak badan. Kita lanjut ke adik bungsunya ya." Gelak tawa kecil terdengar dari meja-meja belakang. Wajahku panas. Sinta meremas tanganku lebih erat. "Kau tidak apa-apa," bisiknya pelan. Aku menggeleng, tapi dalam hati aku berteriak. Kenapa harus seperti ini? Kenapa cintaku harus disembunyikan seperti dosa? Aku ingat malam pertama kami bertemu di acara konferensi pendidikan 2 tahun lalu. Sinta, guru di sekolah negeri di Depok, berbicara tentang pentingnya pendidikan inklusi. Matanya yang lembut, senyumnya yang tulus, membuatku jatuh cinta seketika. Kami mulai bertukar pesan, lalu kopi, lalu malam-malam panjang di apartemenku. Kami saling melengkapi. Dia tenang, aku ambisius. Dia mengajar anak-anak tentang kebaikan, aku berjuang naik jabatan di dunia media yang kejam. Tapi malam ini, semuanya terasa salah. Aku melihat ibu menatapku dari panggung dengan mata penuh peringatan. Bapak masih tersenyum, tapi tangannya mengetuk meja pelan, tanda dia mulai tidak nyaman. Kerabat dari Surabaya, yang selalu suka bergosip, sudah mulai berbisik-bisik. Aku tidak tahan lagi. Kakiku melangkah maju tanpa pikir panjang. Sinta mencoba menahan, "Rina, jangan." Tapi aku sudah naik tangga panggung. Lampu sorot menyilaukan mataku. Mikroon di tanganku dingin. Suaraku keluar tegas meski dada bergetar. "Bapak, Ibu, dan seluruh keluarga yang saya cintai. Malam ini, di hari spesial ini, aku ingin berbagi kebahagiaan yang sama seperti Bapak dan Ibu. Ini adalah istriku, Sinta." Aku menarik tangan Sinta naik panggung. Ruangan langsung hening sejenak, lalu seperti ledakan.
Ibu menutup mulutnya dengan tangan, Bapak berdiri tiba-tiba, kursi terdorong keras. Kerabat mulai berbisik keras, beberapa bangkit. Seorang bibi dari Bandung berteriak, "Astagfirullah, apa yang kau katakan, Rina?" Chaos langsung pecah. Lampu kamera ponsel menyala dari segala arah. Sinta berdiri di sampingku, wajahnya pucat tapi tangannya tetap memegangku erat. Ibu turun dari kursi utama, berjalan cepat ke panggung dengan gaun kebaya yang terseret. Rina, turun sekarang, suaranya bergetar antara marah dan malu. Bapak hanya diam, wajahnya merah padam, tangan terkepal di sisi tubuh. Kakakku Andi langsung naik panggung, menarik lenganku pelan tapi kuat. "Kau gila. Ini malam emas mereka," bisiknya kasar. Aku tidak bergerak. Mikron masih di tangan. "Aku tidak gila, Kak. Ini yang sebenarnya. Aku mencintai Sinta, dan kami sudah menikah." Kata-kata itu keluar begitu saja, seperti beban yang selama bertahun-tahun aku pikul sendirian. Ruangan yang tadinya penuh tawa sekarang seperti pasar yang rusuh. Beberapa kerabat muda mengambil ideo, yang lain menggelengkan kepala sambil berdoa pelan. Bibi yang paling konservatif dari kampung halaman langsung keluar ruangan sambil menangis. Sinta menunduk, air mata jatuh di pipinya. Aku merasa dunia berputar. Ini bukan yang aku rencanakan. Aku hanya ingin satu malam, satu momen, di mana aku tidak perlu berbohong lagi. Tapi sekarang, segalanya hancur. Security hotel datang, meminta kami turun dengan sopan. Di ruang belakang, ibu langsung memelukku erat, bukan pelukan hangat, tapi pelukan yang penuh amarah. "Kau mau bunuh Bapak. Kau mau hancurkan nama baik keluarga ini," suaranya pecah. Bapak duduk di sofa, kepala tertunduk. "Rina, pulang sekarang. Besok kita bicara." Malam itu kami pulang terpisah. Sinta naik taksi sendiri ke apartemen, aku ikut mobil keluarga. Di dalam mobil, keheningan mencekam. Andi yang menyetir terus menggeleng. "Kau tahu konsekuensinya apa? Media besok pasti ramai." Aku diam saja. Di apartemen, Sinta sudah menunggu dengan mata sembab. Kami saling peluk lama sekali. "Makan aku," bisikku. Dia menggeleng. "Kau berani, Rin." Tapi aku takut. Kami tidur dengan tangan saling genggam, tapi mimpiku penuh bayangan kerabat yang marah. Pagi harinya, teleponku tidak berhenti. Nomor tidak dikenal, pesan dari grup keluarga besar yang tiba-tiba ramai. Lalu, berita pertama muncul di Instagram story sepupuku. Ideoku di panggung sudah tersebar. Judulnya, "Putri Pengusaha Properti Coming Out di Pesta Emas Orang Tua." Berita menyebar seperti api di musim kemarau. Pagi itu, saat aku tiba di kantor di kawasan Stubd, security sudah menatap aneh. Rekan kerja berbisik-bisik di lift. Bosku, Pak Budi, memanggilku ke ruangan jam 9 tepat. Wajahnya serius, layar komputernya menampilkan headline berita online. "Rina, apa ini benar? Perusahaan kami sedang kontrak besar dengan klien konservatif. Ini bisa merusak image." Aku duduk tegak. "Ini kehidupan pribadi saya, Pak." Dia menghela napas panjang. "Kamu tahu Indonesia seperti apa? Kita harus suspend dulu sampai situasi tenang. Ambil cuti tanpa bayaran, ya." Kata-kata itu seperti tamparan. Karier yang aku bangun 8 tahun, hilang dalam satu malam. Di luar kantor, wartawan sudah menunggu. Kamera menyorot wajahku. "Bu Rina, bagaimana tanggapan keluarga Anda? Apakah ini berarti Anda menikah secara sah?" Aku tidak menjawab, masuk mobil dengan cepat. Pulang ke apartemen, Sinta sudah menangis di sofa. Sekolahnya menelepon pagi tadi. Beberapa orang tua murid protes, meminta Sinta cuti sementara.
Mereka bilang aku pengaruh buruk bagi anak-anak, katanya sambil terseduh. Aku memeluknya, tapi hatiku hancur. Telepon dari ibu datang. Rina, bapak sakit. Tekanan darah tinggi. Kau harus minta ma di depan keluarga besar besok malam. Kita adakan pertemuan darurat. Aku menolak. Ibu, aku tidak salah mencintai Sinta. Suara ibu naik. Kau mau bunuh bapak. Kau mau kami kehilangan muka di depan tetangga. Malam itu, media sosial meledak. Tagar Rina lesbian trending. Ada yang mendukung, bilang de berani sekali, tapi mayoritas menghujat. Hancurkan nama baik orang tua, pengaruh barat, Tuhan tidak ridho. Sinta membaca komentar sambil gemetar. Aku mematikan ponsel. Kami duduk di balkon apartemen, melihat lampu Jakarta yang berkelap-kelip. Mungkin aku terlalu egois, bisikku. Sinta menggeleng. Kau melindungi kita berdua, Rin. Tapi sekarang, kita harus kuat. Besok paginya, surat resmi dari kantor datang via email. Suspend tanpa batas waktu. Gaji bulan ini ditahan. Aku duduk di lantai, menangis untuk pertama kalinya sejak malam pesta. Pertemuan keluarga besar di rumah Menteng berlangsung seperti sidang pengadilan. Semua kerabat datang, bahkan yang dari luar kota. Aku dan Sinta datang bersama, tangan saling genggam meski tanganku dingin. Bapak duduk di kursi kayu jati, wajahnya lelah. Ibu berdiri di samping, mata bengkak. Andi membuka pembicaraan. Rina, kau harus tarik kembali pernyataanmu. Bilang itu hanya lelucon atau kamu sedang bingung. Aku menggeleng tegas. Aku tidak bohong, Kak. Sinta adalah istriku. Ruangan langsung riuh. Bibi dari Surabaya berdiri. Kau bawa malu ke seluruh marga. Saudara kita di kampung sudah telepon, tanya kenapa keluarga kita jadi bahan omongan. Bapak akhirnya bicara, suaranya pelan tapi menusuk. Rina, bisnis kita bergantung pada kepercayaan orang. Kalau kamu tidak minta maaf, aku terpaksa potong hak warismu. Kata-kata itu seperti pisau. Sinta menangis pelan di sampingku. Aku berdiri. Kalau begitu, ambil saja. Aku tidak mau hidup berbohong lagi. Kami keluar rumah dengan pintu dibanting. Di mobil, Sinta memelukku. Kau yakin, Rin? Aku mengangguk, meski hatiku hancur. Malam itu, telepon dari pengacara keluarga datang. Mereka bilang bapak mempertimbangkan gugatan perdata atas kerugian nama baik. Aku tertawa pahit. Gugatan dari ayah sendiri. Di kantor, bos mengirim pesan, klien besar mundur karena berita ini. Kami terpaksa kamu dengan alasan reputasi. Surat resmi menyusul 2 hari kemudian. Aku kehilangan segalanya dalam seminggu. Sinta juga dipanggil kepala sekolah. Kamu cuti tak tentu waktu, Sinta. Orang tua murid banyak yang komplain. Kami duduk di apartemen yang tiba-tiba terasa sempit. Tagihan listrik, cicilan mobil, semuanya menumpuk. Aku mulai jual perhiasan untuk biaya hidup. Tapi yang paling berat adalah melihat Sinta yang biasanya ceria kini sering diam, mata kosong. Aku tidak menyesal, katanya suatu malam. Tapi aku takut kehilangan pekerjaan selamanya. Aku memeluknya erat. Tekanan semakin berat. Puncaknya datang 2 minggu kemudian. Sebuah LSM Konserati mengajukan gugatan pidana ke polisi atas penyebaran konten pornografi dan perilaku menyimpang karena ide pengumumanku yang viral. Mereka minta aku ditahan. Berita itu muncul di semua portal. Paparai mengejar mobil kami saat kami pergi ke minimarket. Sinta yang menyetir, tangannya gemetar. Mobil motor koran mengejar dari belakang. Di tikungan dekat apartemen, Sinta panik, mobilnya oleng dan menabrak pembatas jalan.
Kaca depan pecah. Aku terluka ringan di dahi, Sinta memar di lengan. Di rumah sakit, dokter bilang Sinta syok berat. Stres kronis, katanya. Malam itu, di ruang rawat, Sinta menangis di pelukanku. Rina, mungkin kita salah. Mungkin aku harus pergi saja. Kata-kata itu membuatku takut. Aku hampir menyerah. Pengacara yang aku sewa bilang kasus pidana bisa berlanjut sampai pengadilan. Kamu harus siap hadapi sidang, Bu Rina. Media akan semakin gila. Keluarga masih diam, tidak ada yang datang menjenguk. Hanya kakakku yang kirim pesan singkat, Bapak stroke ringan kemarin. Karena stres. Aku menangis sendirian di kamar mandi rumah sakit. Malam itu aku memutuskan. Besok pagi aku akan ke kantor polisi, minta mediasi. Tapi saat melihat Sinta tidur dengan wajah lelah, aku berubah pikiran. Aku tidak bisa mundur. Cinta ini sudah terlalu mahal. Aku hubungi pengacara lagi. Kita lawan di pengadilan. Saya tidak akan minta maaf. Sidang pertama berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah sorotan kamera. Aku berdiri di depan hakim dengan Sinta di samping. Lesem itu menghadirkan saksi ahli agama yang berapi-api. Tapi pengacaraku membawa bukti bahwa pernikahan kami sah di mata hukum sipil dan tidak ada unsur pornografi. Media ramai di luar. Keluarga akhirnya datang, duduk di bangku belakang. Ibu menangis pelan. Setelah 3 sidang panjang, hakim memutuskan kasus ditolak. Ini urusan pribadi, bukan pidana. Aku menangis bahagia di pelukan Sinta. Tapi kemenangan itu pahit. Aku tetap kehilangan pekerjaan, hak waris dipotong, dan hubungan dengan keluarga masih dingin. Sinta kembali mengajar di sekolah baru yang lebih kecil, gaji lebih rendah. Kami pindah ke apartemen lebih murah di pinggiran. Tapi setiap malam, saat kami duduk di balkon kecil melihat bintang, aku tahu pilihan ini benar. Cinta kami masih utuh. Bapak akhirnya menelepon bulan lalu, suaranya pelan. Pulanglah suatu hari, Rin. Ibu kangen. Belum sempurna, tapi ada harapan kecil. Hidup kami sekarang lebih sederhana, tapi lebih jujur. Apakah keberanian untuk mengakui cinta sejati selalu benar, atau ada harga yang terlalu mahal untuk dibayar?